Nah, masukan pendek dari saya untuk Mas Jimli, tetaplah jadi pahlawan konstitusi. Buatlah keputusan yang sepenuhnya berdasar pertimbangan moral atau etika, juga pertimbangan-pertimbangan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku universal, dan jangan jadi pengkhianat konstitusi seperti saudara AU. Ya. Saudara AU sering berbicara hanya takut pada Allah, tidak pernah takut pada manusia. Ternyata semuanya hanya menjadi slogan penyesat masyarakat. Ia hanya takut kepada JKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, surah ke-103 dalam Al-Qur'an, sesama orang beriman ada keharusan saling memberi nasihat untuk memegang teguh kebenaran dan bertahan dalam kesabaran. Nah, Profesor Jimli As-Siddiqi, Anda sekarang ini untuk sebagian orang berada dalam suasana serba sulit. Artinya tekanan-tekanan dari kanan kiri ya, supaya Anda memberikan fatwa atau keputusan yang justru mendukung kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi saya yakin buat Anda yang sedang menjadi tokoh nasional yang dinanti keputusan Anda sebagai ketua MKMK, seharusnya itu masalah sederhana, mudah dan enteng. Saya mengikuti rapat klarifikasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelanggaran etik Hakim Konstitusi 26 Oktober yang lalu, ya, yang dipimpin oleh Anda, Profesor Jimli, selama 1 jam 20 menit. Nah, saya ini kenal baik dengan Mas Jimli sudah sejak awal tahun 1980-an. Setiap kali saya bersilaturahim dengan tokoh-tokoh muda kalangan Islam di Masjid Al-Azhar waktu itu, saya sering bertemu dan berbincang-bincang antara lain dengan Mas Jimli, Mas Yusril Ihza Mahendra, Mas MS Kaban, dan sejumlah tokoh-tokoh HMI waktu itu. Nah, ketika tokoh muda itu belakangan menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Mas Yusril pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga pernah jadi Menteri Sekretaris Negara. Sementara Mas MS Kaban pernah menjadi Menteri Kehutanan, sedangkan Mas Jimli menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang legendaris. Sejauh saya ingat, sewaktu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Jimli melaksanakan tugasnya dengan nilai excellent. Why? Karena berdiri kokoh, tidak mempan sogokan, tekanan, dan serba iming-iming. Nah, masukan pendek dari saya untuk Mas Jimli, tetaplah jadi pahlawan konstitusi. Buatlah keputusan yang sepenuhnya berdasar pertimbangan moral atau etika, juga pertimbangan-pertimbangan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku universal, dan jangan jadi pengkhianat konstitusi seperti saudara AU. Ya. Saudara AU sering berbicara hanya takut pada Allah, tidak pernah takut pada manusia. Ternyata semuanya hanya menjadi slogan penyesat masyarakat. Ia hanya takut kepada JKW. Nah, kalau mencermati suara-suara yang berdatangan dari berbagai kalangan, dari para ahli hukum, para politisi yang punya nalar jernih, para pengamat yang punya akal sehat, saudara AU itu memang harus segera dikeluarkan dari MK. Makin cepat, makin bagus. Kalau ada pasal-pasal kriminal yang bisa diterapkan untuk mengistirahatkan AU di balik jeruji besi penjara, ya mengapa tidak? Ternyata dalam Al-Quran, manusia yang omongannya di satu pulau dan perbuatannya di pulau lain, yang omongannya bertentangan dengan perbuatan kejinya, kelak di akhirat bersama-sama manusia-manusia kufar dicampakkan ke neraka jahanam, mereka tinggal di sana untuk selama-lamanya. Jadi saya bacakan surat
At-Taubah ya. Ayat 62 ya. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabum muqim. Artinya Allah mengancam pada orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan kaum kufar dengan ancaman berupa neraka jahanam. Mereka kelak selamanya tinggal di sana, itu sesuai dengan keadaan mereka yang serba munafik itu. Ya. Wa'anahumullah, Allah memberikan laknat. Ya. Walahum adzabum muqim, bagi mereka itu adab yang pedih sepanjang masa. Jadi kita nanti betul-betul ini masalah yang amat sangat krusial. Kalau MK yang jadi tumpuan bangsa untuk menegakkan konstitusi, tapi isinya manusia-manusia yang memang malah manusia-manusia penghancur konstitusi, ya tentu mereka akan menjadi perusak negara kita. Saya kira ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.